Shalom, jumpa dalam kasih Kristus. Perkenalkan, nama saya Robinson Wadu. Melalui channel ini saya ingin membagikan sharing firman Tuhan kepada setiap saudara, dimanapun saudara berada, kapanpun saudara menonton video ini. Saya berharap bahwa saudara diberkati oleh Tuhan. Doa saya, Roh Kudus memberi kita pengertian dan menolong kita untuk memahami setiap maksud dan rencana Tuhan di dalam Alkitab. Pada kesempatan ini saya ingin membagi sharing firman Tuhan tentang motivasi yang benar. Ketika kita berbicara tentang motivasi, maka saya percaya setiap kita pasti sudah memahami apa itu motivasi. Namun sebelum kita lebih jauh di dalam sharing ini, saya mencari pengertian kata motivasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan saya menemukan motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya. Jadi motivasi itu adalah dorongan dalam diri seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut saya, dorongan ini dapat disamakan dengan alasan. Ya. Jadi menurut saya motivasi ini adalah dorongan, dan dorongan ini menurut saya sama seperti kata alasan. Alasan orang berbuat sesuatu, dasar orang berbuat sesuatu. Nah, menurut saya, motivasi yang benar adalah dorongan atau alasan kita melakukan sesuatu yang benar di mata Tuhan. Ya. Sekali lagi, menurut saya, motivasi yang benar adalah dorongan atau alasan kita melakukan sesuatu yang benar di mata Tuhan. Nah, terkait dengan motivasi yang benar ini, saya rindu kita melihat satu bagian kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab, ya, yaitu di dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose, atau Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini menurut saya dapat menjadi alasan atau motivasi kita dalam melakukan sesuatu, baik untuk orang lain maupun untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena menurut saya bahwa Paulus memberikan satu tulisan kepada jemaat di Kolose untuk mereka dapat melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dengan segenap hati mereka. Lalu di sini timbul pertanyaan, ya, bagaimana seorang dapat mempertahankan motivasinya tetap benar? Kita tahu bahwa ketika Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Kolose, dia berharap bahwa jemaat ini mengerti apa yang dia tuliskan kepada mereka. Dan yang lebih dia rindukan adalah mereka melakukan apa yang dia tuliskan dan dia nasihatkan melalui suratnya kepada jemaat di Kolose. Ya. Dan menurut saya, ketika ini datang juga kepada kita sebagai ayat untuk kita renungkan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana seorang dapat mempertahankan motivasinya tetap benar? Motivasi tetap benar di sini yaitu tetap melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ya. Saya rindu kita melihat kalimat pertama dari ayat ini. Apapun juga yang kamu perbuat, ya, apapun juga yang kamu perbuat. Menurut saya, ketika Paulus menulis kalimat pertama ini, dia berharap bahwa mereka itu sadar dan mengerti
Ya. Bagaimana seseorang dapat mempertahankan motivasinya tetap benar? Yaitu dia perlu sadar dan mengerti apa yang akan dia lakukan. Seringkali orang berkata saya hilaf. Seringkali orang berkata saya tidak sengaja. Seringkali orang berkata bahwa maaf saya tidak paham dan saya tidak mengerti. Supaya hal itu tidak menjadi suatu kesalahan dan supaya hal ini tidak menjadi sesuatu yang membuat kita terjerumus dalam perbuatan yang tidak menyenangkan, maka apapun juga yang kamu perbuat memberi saya pengertian bahwa kita perlu sadar dan mengerti. Saya rindu kita sama-sama membuka di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus atau Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Paulus menghendaki jemaat di Efesus lewat tulisannya itu bahwa dia ingin mereka memperhatikan bagaimana cara mereka hidup. Artinya bahwa Paulus menghendaki di dalam setiap langkah, di dalam setiap hal yang ingin mereka kerjakan dan mereka lakukan, mereka perlu memahami benar apa yang hendak mereka lakukan, sehingga segala sesuatu yang menjadi dampak dari tindakan-tindakan mereka itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga di dalam ayat ini, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seorang arif. Ya. Paulus menasihatkan jemaat di Efesus untuk hidup sebagai orang arif. Tidak seperti orang bebal. Orang bebal itu menurut saya sudah diajar tapi tidak mau mengerti kebenaran. Ya. Sudah dikasih tahu tapi tidak mau mengerti. Sudah dikasih ingat tapi terus melakukan hal-hal yang tidak benar. Nah, dalam kesempatan ini lewat tulisannya Paulus dia ingin menasihatkan kita yang hidup di zaman sekarang ini bahwa marilah kita hidup seperti orang arif, orang bijaksana. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 ayat selanjutnya. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang sudah tidak mempedulikan aturan. Karena begitu banyak orang sudah tidak mempedulikan norma. Karena begitu banyak orang sudah tidak mempedulikan kaidah-kaidah susila. Ya. Mereka lebih cenderung melakukan apa yang menjadi kehendak mereka. Mereka melakukan apa yang menurut mereka benar. Bahkan mereka memaksakan dalam tanda kutip firman Tuhan sebagai kebenaran untuk membela ketidakbenaran mereka. Ya. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Jadi mari sebagai umat percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mau berawas-awas, kita mau sadar dan mengerti akan segala situasi. Sehingga ketika kita membuat keputusan dan tindakan-tindakan kita benar di hadapan Tuhan. Sebab itu, jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus pasal 5 ayat yang ke-17 berkata demikian. Ya. Sebab itu jangan kamu bodoh. Bodoh di sini maksudnya apa? Bodoh di sini adalah acuh tak acuh. Bodoh di sini maksudnya apa? Tidak mau menghiraukan apa yang benar. Tidak mau menghiraukan apalagi pendapat orang lain. Ya. Sudah tidak mau mempedulikan nasihat-nasihat orang lain. Berpikir bahwa diri sendiri lebih pintar daripada orang. Tapi Paulus lewat tulisannya dia menasehati orang-orang di Efesus untuk usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan?
Kalau tidak, kita pernah sadari bahwa kita harus melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Bagaimana kita mau mengerti kehendak Tuhan kalau kita tidak berusaha memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan? Ya. Selanjutnya, yang kedua, bagaimana seorang dapat mempertahankan motivasinya tetap benar di hadapan Tuhan? Kalimat kedua dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23 berkata demikian. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau yang pertama tadi adalah sadar dan mengerti. Yang kedua ini segenap hati. Saya mencoba untuk mencari pengertian segenap hati dan saya searching di internet dan saya menemukan pengertian ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Segenap hati berarti benar-benar, amat, betul-betul, segenap hati, tekun, sepenuh hati, sangat, serius, sungguh-sungguh. Kalau saya coba menggunakan kata sungguh-sungguh dalam kalimat yang kedua di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 ini, maka bunyinya akan seperti ini. Perbuatlah dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Sepenuh hati ini menggambarkan sesuatu keseriusan, ya, ketekunan, kesungguhan, benar-benar. Ya. Jadi Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23 ini memberi kita pengertian sederhana bahwa segala sesuatu yang hendak kita perbuat atau kita lakukan atau kita kerjakan, alasan utamanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23 ini memberi kita pengertian bahwa segala sesuatu yang hendak kita perbuat atau kita lakukan atau kita kerjakan, alasan utamanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang artinya, bila semua itu tidak menyenangkan hati Tuhan, bila keputusan kita tidak menyenangkan hati Tuhan, bila apa yang hendak kita kerjakan tidak menyenangkan hati Tuhan, maka menurut saya kita perlu meninggalkan itu. Karena saya percaya bahwa Tuhan tidak senang dengan apa yang kita perbuat. Sebagai orang percaya, ini menjadi satu keharusan. Ini menjadi satu kewajiban. Bahwa sesungguhnya sebagai pengikut Kristus, kita harus hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan karena itulah yang Tuhan kehendaki. Ada begitu banyak orang, ya, bahkan yang mengampu jabatan-jabatan sebagai hamba Tuhan pun sekalipun, terkadang saya temui memiliki motivasi-motivasi yang menurut saya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena itu tergambar dari apa yang dia putuskan. Itu tergambar dari apa yang dia katakan. Itu tergambar dari setiap sikap-sikap yang dia tunjukkan. Dan menurut saya bahwa setiap orang percaya harus menjadi teladan bagi orang yang belum percaya. Sehingga apa? Sehingga orang yang belum percaya bisa melihat dan mereka pun bisa memberi diri mereka untuk percaya pada Tuhan Yesus. Menyerahkan diri mereka untuk dikendalikan oleh Roh Kudus. Nah, terkadang kita lupa dan kita lalai bahwa hal ini sangat penting. Selanjutnya, di ayat selanjutnya, dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-24, saya bacakan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Sekali lagi, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ternyata ketika kita mempraktekkan sikap hidup dengan motivasi yang benar, ada upah yang disediakan Tuhan bagi kita. Bagaimana saya begitu yakin?
Ya bagaimana saya tidak yakin, sedangkan ayat 24 dari Kolose pasal 3 ini menyatakan dengan secara gamblang bahwa kita tahu bahwa upah itu sebenarnya datangnya daripada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan adalah Tuhan dan kita adalah hambanya. Ya. Mungkin kita berkata bahwa bila saya seorang hamba Tuhan, okelah, saya akan melakukan semua itu dengan segenap hati. Bila saya seorang pekerja pelayanan, saya akan melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Mungkin saya seorang penginjil, saya akan melakukan itu dengan sepenuh hati saya seperti untuk Tuhan. Atau mungkin saya seorang rohaniawan. Ya. Dan mungkin kita berkata itu hanya untuk pendeta, itu hanya untuk penginjil, hamba Tuhan. Saya mau bilang di sini, kalimat pertama dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 berkata, apapun yang kamu perbuat. Berarti segala sesuatu aktivitas kita di dalam melakukan segala sesuatu, Tuhan menuntut kesungguhan. Karena apa? Karena kesungguhan itulah yang mendatangkan upah atau berkat bagi setiap kita. Jadi tidak peduli apa profesi Anda, apa pekerjaan apa yang hendak Anda lakukan, entah itu tugas Anda atau bukan tugas Anda, apakah itu tanggung jawab Anda atau bukan tanggung jawab Anda, tapi firman Tuhan ini berkata, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Kata perbuatlah seperti untuk Tuhan ini menunjukkan satu kesungguhan karena kita melakukannya dengan sepenuh hati. Dan kesepenuhan hati kita yang dimaksud dengan kesungguh-sungguhan kita inilah yang mendatangkan berkat upah bagi kita. Jadi jangan pernah berkata bahwa oh ini bukan hal yang harus saya kerjakan, ini bukan tanggung jawab saya. Saya mau bilang bahwa segala sesuatu yang diperhadapkan kepadamu, entah itu sikapmu, entah itu engkau lakukan, atau entah engkau memutuskan atau memberikan satu keputusan, lakukan itu dengan sepenuh hati, karena ada upah yang menantimu. Baik, berkaitan dengan ini, dunia saat ini sedang dilanda oleh satu wabah yang disebabkan oleh virus corona, yang entah kapan akan berakhir. Namun saya percaya sesuai dengan waktu Tuhan, semua itu akan berlalu. Melalui kesempatan ini, saya mau mengajak agar kita semua memperhatikan petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan oleh pemerintah. Ya. Baik itu untuk tetap tinggal di rumah dan tetap produktif, yaitu tetap bekerja dari rumah. Atau bila kita yang tetap harus bekerja di luar rumah, maka kita harus memperhatikan jarak-jarak bersosialisasi kita sehingga kita dapat turut serta melakukan langkah-langkah pencegahan. Dan kita bisa melakukan juga upaya-upaya pencegahan dengan membersihkan bagian-bagian tubuh yang mudah terkontaminasi seperti tangan, ya, dengan tidak sembarangan memegang benda-benda yang banyak kali dipegang juga sama orang lain seperti meja, pintu, dan segala macam. Saya berharap bahwa setiap kita juga harus mawas diri untuk bisa memperhatikan hal-hal ini dengan tetap membersihkan tangan, mencuci tangan, melihat petunjuk-petunjuk pencegahan dengan menggunakan hand sanitizer juga. Dan saya percaya bahwa langkah-langkah ini akan membuat kita turut serta dalam memutus mata rantai virus corona yang sedang melanda dunia ini. Dan melalui kesempatan ini juga saya mengajak kita untuk tetap berdoa, bertekun di dalam doa, ya. Dengan secara khusus kita berdoa buat keluarga kita supaya terhindar dari wabah yang cukup mengerikan ini. Kita berdoa untuk gereja, kita berdoa untuk lingkungan tempat kita tinggal, kita berdoa untuk pemerintah yang hari-hari ini sedang dipusingkan dengan begitu banyak hal untuk mencegah penyebaran virus corona ini untuk terus berkembang, bahkan sudah sampai ke Indonesia.
Bahkan Anda tahu bahwa di beberapa tempat kota besar di Indonesia sudah termaksud zona merah. Ya, kita berdoa untuk para medis yang begitu gigihnya mempertaruhkan segala hal dalam hidup mereka untuk bisa membantu setiap pasien-pasien yang terkena virus ini. Dan kita berdoa juga untuk dunia, ya, dimana biarlah Tuhan memulihkan keadaan dunia ini, bahkan negara kita, lingkungan tempat kita tinggal, keluarga, gereja kita, sehingga segala sesuatu boleh kembali seperti sedia kala dan kita dapat melakukan aktivitas, bahkan aktivitas ibadah kita bisa kita lakukan kembali dengan baik. Akhir kata, sampai bertemu di video-video berikutnya. Saya berharap setiap saudara yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan, karena kita diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.